Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Putrima, mahasiswa jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Angkatan 2018. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji, yang terhormat Ibu Dr. Desna Aromatika SAP MAP selaku pembimbing 1, yang terhormat Bapak Muhammad Iksan Kabullah SIP MPA selaku pembimbing 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam dalam Pengelolaan Drainase. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah menyempatkan untuk menonton video presentasi ini. Dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing yang telah membantu dalam menyelesaikan proposal penelitian ini. Baiklah, langsung saja. Dalam presentasi ini terdapat 3 pokok bahasan, diantaranya pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Adapun yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini yaitu banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Indonesia. Bencana banjir ini biasanya disebabkan oleh curah hujan yang terlalu tinggi, kurangnya daerah resapan air, dan meluapnya air sungai. Walaupun tidak selalu memberikan dampak yang besar, akan tetapi bencana banjir ini cukup mengganggu pada kehidupan masyarakat, karena dapat menyebabkan mereka terhambat dalam beraktivitas dan bekerja. Salah satu daerah di Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai daerah yang rawan banjir adalah Kabupaten Agam, di mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Arif pada tahun 2019, dikatakan bahwa Kabupaten Agam merupakan daerah kedua di Sumatera Barat yang paling sering terjadi banjir. Penyebab seringnya terjadi banjir di Kabupaten Agam ini disebabkan oleh buruknya kondisi drainase di daerah tersebut. Drainase ini merupakan saluran air yang berfungsi untuk mengurangi dan membuang kelebihan air di suatu daerah. Buruknya kondisi drainase di Kabupaten Agam ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septian. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa 20% drainase di Kabupaten Agam berada dalam kondisi sangat buruk, 47% berada dalam kondisi buruk, 21% berada dalam kondisi sedang, dan hanya 21% yang berada dalam kondisi baik. Salah satu penyebab buruknya kondisi drainase di Kabupaten Agam ini disebabkan oleh kurang baiknya pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pembangunan, pengaturan, pembinaan, hingga pengawasan dengan tujuan agar drainase dapat berfungsi secara maksimal dan mencegah penurunan fungsi drainase. Kurang baiknya pengelolaan drainase yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Agam ini terlihat dari permasalahan drainase yang terjadi, di antaranya yaitu: yang pertama, ketidaktersediaan drainase di daerah yang rawan terjadi banjir dan genangan. Hal ini memperlihatkan kurang baiknya pengelolaan drainase dalam hal penyelenggaraan pembangunan. Yang kedua, drainase yang dipenuhi oleh sedimen dan sampah, sehingga menyebabkan air meluap ke jalan. Hal ini memperlihatkan kurang baiknya pengelolaan drainase dalam hal penyelenggaraan sistem drainase dan pengendalian banjir. Yang ketiga, drainase yang dipenuhi oleh rumput. Hal ini memperlihatkan kurang baiknya pengelolaan drainase dalam hal pemeliharaan. Yang keempat, kerusakan pada fisik drainase. Hal ini memperlihatkan kurang baiknya pengelolaan drainase dalam hal peningkatan kapasitas teknik drainase dan manajemen penyelenggaraan. Yang kelima, aliran drainase yang dihalangi oleh masyarakat untuk pemeliharaan ikan. Hal ini memperlihatkan kurang baiknya pengelolaan drainase dalam hal penetapan peraturan mengenai drainase. Permasalahan-permasalahan drainase di Kabupaten Agam tersebut mungkin tidak akan berpengaruh besar bagi daerah-daerah yang masih sepi penduduk. Akan tetapi, untuk daerah padat penduduk seperti Kecamatan Lubuk Basung, permasalahan drainase ini cukup memberikan pengaruh yang besar. Hal ini dikarenakan padatnya rumah dan bangunan penduduk menyebabkan terbatasnya daerah resapan air, sehingga membuat daerah tersebut rawan terjadinya banjir. Oleh karena itu, fasilitas pembuangan air seperti drainase sangat dibutuhkan. Sehingga buruknya kondisi drainase di Kecamatan Lubuk Basung sangat berpengaruh terhadap
kerawanan banjir di daerah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka kejadian banjir di Kecamatan Lubuk Basung, di mana berdasarkan rekap kejadian banjir di Kabupaten Agam dalam 2 tahun terakhir, Kecamatan Lubuk Basung merupakan kecamatan yang paling sering mengalami banjir, yaitu sebanyak 10 kasus. Selain mendapatkan dampak yang paling besar, padatnya penduduk di Kecamatan Lubuk Basung ini juga memberikan pengaruh paling besar terhadap buruknya kondisi drainase di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan padatnya bangunan penduduk menyebabkan sulitnya akses lokasi pembuangan sampah. Ditambah, kebiasaan masyarakat yang suka membuang sampah ke saluran menyebabkan saluran rentan mengalami kerusakan. Hal ini terlihat dari rekap kejadian banjir di Kecamatan Lubuk Basung yang memperlihatkan bahwa negari yang paling sering mengalami banjir dalam 2 tahun terakhir adalah negari yang padat penduduknya. Di antaranya yaitu negari Lubuk Basung, negari Manggopo, dan negari Geragahan. Mengingat permasalahan drainase yang terjadi di Kabupaten Agam disebabkan oleh buruknya pengelolaan yang dilakukan, maka untuk mengatasinya perlu dilakukan perhatian terhadap kinerja organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan tersebut. Karena kinerja dalam sebuah organisasi publik digunakan sebagai alat untuk evaluasi diri bagi organisasi untuk bisa digunakan sebagai dasar penyusunan strategi organisasi yang akan membantu organisasi dalam mengelola pelayanan dan kegiatan yang diberikan kepada masyarakat sesuai yang mereka butuhkan. Dalam pengelolaan drainase, organisasi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan drainase perkotaan mengatakan bahwa penyelenggaraan drainase dilakukan oleh instansi teknis di bidang drainase, di mana instansi tersebut merupakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Berdasarkan hal ini dapat kita simpulkan bahwa untuk bisa mengatasi permasalahan drainase di Kabupaten Agam, perlu adanya perhatian terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam. Karena sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan drainase, kinerjanya sangat berpengaruh terhadap baik buruknya kondisi drainase di Kabupaten Agam. Akan tetapi, fenomena empiris memperlihatkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam dalam pengelolaan drainase belum terlalu baik, karena terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan drainase yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam. Di antaranya yaitu, yang pertama, pelaksanaan program yang belum maksimal. Yang kedua, permasalahan banjir karena drainase tidak terlalu diperhatikan karena tidak menimbulkan kerugian dan tidak menyebabkan korban jiwa. Yang ketiga, keluhan masyarakat terkait drainase yang tidak mendapat tanggapan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam. Yang keempat, kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan drainase. Dan yang terakhir, pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam dalam pengelolaan drainase yang terus menurun dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam dalam pengelolaan drainase. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam dalam pengelolaan drainase. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi publik. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi tema penelitian yang sama. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan drainase, dan diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat mengenai kinerja pemerintah dalam pengelolaan drainase, sehingga mereka mampu memberi masukan kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Di antaranya yaitu, pertama, penelitian dari Tiara Andri tentang koordinasi pemerintah daerah dalam manajemen drainase pemukiman sebagai upaya untuk mengurangi risiko banjir di Kota Padang.
Yang kedua, penelitian dari Barnades Hasitohang tentang pengelolaan sistem drainase di Kecamatan Sungai Pinang oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda, studi pemeliharaan sistem drainase. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arifin Distrinur, Ahmad Sihabuddin, dan Aceh Hasan Sadli tentang kinerja pengelolaan jalan dan jembatan dalam perspektif pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banten tahun 2017. Dan yang keempat, penelitian dari Lumeto Jegifta, Roni Gosal, dan Sarah Sambiran tentang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaut. Dalam penelitian ini, teori yang peneliti gunakan adalah teori kinerja organisasi menurut Stephen P. Robbins. Penilaian kinerja dalam teori ini dilakukan dari dalam dan luar organisasi. Teori ini menilai kinerja organisasi berdasarkan kemampuannya dalam mencapai tujuan organisasi atas dasar nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Artinya, kinerja organisasi akan dikatakan baik jika organisasi mampu memberikan output yang baik sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat. Indikator dalam teori ini diantaranya yaitu goal attainment, system, strategic constituent, dan competing value. Skema pemikiran yang peneliti gunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada slide berikut. Definisi konsep dalam penelitian ini diantaranya yaitu: yang pertama, pengelolaan drainase merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang terdiri dari pembangunan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dengan tujuan agar drainase dapat bekerja secara optimal dan mencegah penurunan kinerja drainase. Yang kedua, kinerja merupakan suatu pencapaian atau prestasi dari individu atau organisasi atas hasil kerja atau tugas yang mereka lakukan. Definisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat dalam slide berikut. Penelitian mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam dalam pengelolaan drainase ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Dalam penelitian ini, pengumpulan data bersumber dari data primer dan data sekunder, di mana data primer didapatkan dengan menggunakan instrumen penelitian dan data sekunder bersumber dari wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Peranan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen utama. Proses penelitian diantaranya yaitu merumuskan masalah, melakukan observasi awal, menentukan waktu dan lokasi, menentukan informan, menyusun daftar wawancara, melakukan wawancara, dan mengumpulkan data-data terkait. Unit analisis dalam penelitian ini merupakan lembaga yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Sekian video presentasi seminar proposal saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu dosen pembimbing. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.